Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Arianto dari Prodi Teknik Kimia Poltekkes Mangunwijaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penentuan kadar dalam air sadah dengan metode kompleksometri. Selamat menonton. Yang pertama, apa itu kompleksometri? Kompleksometri adalah penentuan kadar kation logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Kompleksometri dapat digunakan untuk penentuan kadar logam-logam yang dapat menghasilkan kompleks dengan EDTA. Kemudian untuk standarisasi, C10H14N2NA2O8 2H2O bukan bahan standar primer. Maka larutan Na2H2Y yang telah kita buat belum dapat disebut sebagai larutan standar bila belum melalui suatu proses yang disebut standarisasi. Bahan standar primer yang dapat digunakan untuk larutan standar Na2H2Y adalah Ca, CO3, Pa. Karena setiap proses standarisasi akan selalu memerlukan standar primer. Larutan standar. Senyawa yang dapat digunakan sebagai larutan standar pada kompleksometri antara lain EDTA, EGTA, atau etilena glikol bis tetraasetat, DCTA, atau disebut diaminosikloheksana tetraasetat, atau NTA, nitrilotriasetat. Untuk indikator yang digunakan pada titrasi kompleksometri adalah indikator pengompleksan. Indikator ini dapat membentuk senyawa kompleks dengan logam yang sedang dititrasi. Kemudian untuk pelaksanaan titrasi. Titrasi kompleksometri memerlukan stabilan pH larutan sementara pada reaksi pembentukan kompleks dengan EDTA. Justru terus melepaskan H+, sehingga pH larutan akan terus turun atau tidak stabil. Untuk menstabilkan pH larutan, maka pada titrasi ini sebelum titrasi dilakukan penambahan larutan buffer. Untuk pembuatan larutan standar, yang pertama adalah membuat 500 cc larutan standar dinatrium EDTA 0,05 N dengan menghitung kebutuhan dengan rumus N sama dengan gram per Bn kali 1000 per liter. Timbang dinatrium EDTA dan larutkan dalam lampu takar 500 ml sampai tanda batas. B. Membuat 100 cc larutan standar CaCO3 0,05 N. Yang pertama, menentukan kebutuhan CaCO3 dengan rumus N gram kali kadar per Bm kali valensi kali 1000 per liter. Larutkan, maksud saya timbang CaCO3 dalam air Mayer. Larutkan CaCO3 dengan 2,5 cc HCl pekat dan 10 cc Aquades dan dibantu dengan pemanasan bila perlu. Kemudian encerkan larutan hingga kurang lebih 50 cc. Netralkan larutan dengan NH3 atau NaOH. Pindahkan larutan ke dalam lampu takar 100 cc dan diencerkan dengan Aquades sampai batas. Hitung ulang normalitas larutan standar CaCO3. Kemudian C. Penentuan kesadahan air. 1. Kesadahan total. Yang pertama adalah 100 cc sampel air ditambah 2 cc buffer pH 10
Ditambahkan 3 tetes indikator EBT dan dititrasi dengan larutan standar EDTA sampai TAT hingga berwarna merah anggur hingga biru. Ulangi minimal 3 kali. Tentukan kesadaran total air tersebut. 2. Kesadaran tetap. Yang pertama adalah 100 cc sampel air dipanaskan hingga volume menjadi kurang lebih 70 cc. Larutan didinginkan, ditambah 2 cc buffer pH 10, ditambah indikator EBT, dan dititrasi dengan larutan standar di natrium EDTA sampai TAT. Ulangi minimal 3 kali, dan tentukan kesadaran tetap air tersebut. Tiga, kesadaran sementara. Kesadaran sementara dapat ditentukan dengan rumus kesadaran sederhana sama dengan kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Untuk data standarisasi larutan standar CaCO3 adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk penentuan kesadaran total adalah sebagai berikut hasilnya. Untuk penentuan kesadaran tetap, berikut hasilnya. Dan perhitungan adalah sebagai berikut. 1. Normalitas CaCO3 didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian 2. Normalitas Na2H2Y dengan rumus TE sama dengan M mol yat uji sama dengan M mol yat titran. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk kesadaran total didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 3.859,5 ppm. Dan kesadaran tetap dengan hasil 1.612,2 ppm. Dan kesadaran sementara dengan rumus sadah total dikurangi sadah tetap menghasilkan 2.247,3 ppm. Simpulan dari video ini adalah kesadaran total dengan hasil 3.859,5 ppm dan kesadaran tetap dengan hasil 1.612,2 ppm dan kesadaran sementara adalah 2.247,3 ppm. Video ini sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.